Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mungkin teman-teman dan ibu dosen juga melihatnya mungkin kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama Hukum Perdagangan Internasional dari kelas PI 1A. Kita akan membahas tentang subjek dan sumber HPI atau Hukum Perdagangan Internasional. Sebelum itu mari kita kenalan dulu sama pembawa presentasinya. Ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jana Mara dari kelompok 1. Halo. Ya, selanjutnya ada saya sendiri yaitu Muhammad Afaksya. Saya Sabrina Kansawiya. Nah, teman-teman udah pernah kenal lah ya. Ntar kalau misalkan belum kenal bisa kenalan. Ayo kita lanjut ke materinya langsung ya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Asya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang subjek hukum. Oke, sebelumnya pada tahu nggak sih subjek hukum itu apa? Jadi subjek hukum itu adalah pemegang hak serta kewajiban di dalam suatu hukum. Nah, dalam aktivitasnya itu ada beberapa subjek hukum yang berperan penting pada hukum perdagangan internasional. Nah, mereka itu adalah para pelaku ataupun stakeholders pada perdagangan internasional yang mempertahankan hak serta kewajibannya pada hadapan badan peradilan. Serta mereka juga para pelaku ataupun stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu serta berwenang dalam merumuskan aturan hukum pada hukum perdagangan internasional. Next. Oke, selanjutnya itu ada apa aja sih subjek hukum perdagangan internasional. Jadi subjek hukum perdagangan internasional itu ada negara, ada organisasi perdagangan internasional, terus ada juga individu, lalu ada perusahaan multinasional dan juga bank. Next. Nah, yang pertama itu ada negara. Nah, negara itu memiliki sebuah unsur-unsur dalamnya, yaitu ada wilayah, penduduk, pemerintah, dan juga kedaulatan. Nah, negara juga merupakan subjek hukum yang paling penting dan paling sempurna. Kenapa? Alasan itu karena pertama, negara itu memiliki sebuah kedaulatan, yang artinya itu negara itu memiliki sebuah kewenangan dalam membuat sebuah regulasi yang mengikat segala subjek hukum lainnya. Nah, kedaulatan itu ada dua, yaitu ada ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam itu, negara itu membuat serta menegakkan sebuah aturan. Kalau keluar itu, negara itu mendirikan sebuah organisasi perdagangan internasional, lalu membuat perjanjian bilateral dan multilateral, dan juga menjadi pelaku perdagangan internasional. Lalu alasan kedua itu karena negara itu berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam membentukkan organisasi perdagangan internasional seperti WTO, yaitu World Trade Organization, lalu ada UNCTAD, yaitu United Nations Conference on Trade and Development, lalu ada UNCITRAL, yaitu United Nations Commission on International Trade Law. Lalu alasan yang ketiga itu karena negara itu merupakan posisinya dalam subjek hukum itu sebagai pedagang. Lalu subjek kedua itu ada organisasi perdagangan internasional. Nah, organisasi perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada antar pemerintah dan juga non pemerintah. Kalau antar pemerintah itu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dari dua negara ataupun lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti ada UNCITRAL, yaitu United Nations Commission on International Trade Law, lalu ada UNCTAD, yaitu United Nations Conference on Trade and Development, lalu ada WTO, yaitu World Trade Organization. Lalu kalau sedangkan organisasi internasional non-pemerintah itu dibentuk oleh pihak swasta ataupun perusahaan, yang contohnya itu seperti ICC, yaitu International Chamber of Commerce, atau lebih gampang itu Kamar Dagang Internasional. Lalu yang ketiga itu ada individu. Nah, individu itu merupakan pelaku utama dalam perdagangan internasional. Nah, individu itu dalam membuat sebuah aturan hukumnya dibentuk oleh negara, karena negara itu ingin memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan oleh individu. Nah, biasanya itu individu itu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Nah, individu di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada individu dalam bentuk manusia dan juga individu sebagai perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya, yaitu Jian. Terima kasih. Selanjutnya untuk subjek hukum perdagangan internasional yang keempat itu ada perusahaan multinasional. Perusahaan internasional diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Karena itu, hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya. Seperti pasal 2 ayat 2B yang berbunyi piagam hak dan kewajiban ekonomi negara-negara antara lain menyebutkan bahwa MNCS tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara.
Yang kelima ada bank. Bank dapat digolongkan sebagai subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Ada beberapa faktor yang membuat bank penting dalam subjek hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada peranan bank sebagai kunci dalam perdagangan internasional. Yang kedua, bank menjadi menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ada bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Next. Selanjutnya ada sumber hukum perdagangan internasional. Apa saja sih sumber-sumber hukum perdagangan internasional? Ada banyak sekali sumber dari hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada perjanjian internasional. Yang kedua, ada hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum. Yang keempat, ada putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Yang kelima, ada kontrak. Dan yang terakhir, ada hukum nasional. Next. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum terpenting. Perjanjian internasional terbagi dalam 3 bentuk, yaitu ada multilateral, regional, dan bilateral. Contoh isi perjanjian dari perjanjian internasional yang pertama ada liberalisasi perdagangan, yaitu negara-negara menanggalkan berbagai rintangan yang dapat menghambat kelancaran transaksi. Yang kedua, ada integrasi ekonomi. Negara anggota berupaya mencapai integrasi ekonomi dengan usaha kepabeanan, kawasan perdagangan bebas, serta kesatuan ekonomi. Dan yang terakhir, ada harmonisasi hukum. Negara mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental. Dan yang kedua, ada hukum kebiasaan internasional. Lahir dari adanya praktek perdagangan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Suatu kebiasaan belum tentu pada akhirnya menjadi mengikat dari kemudian menjadi hukum. Suatu praktek kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, ada suatu praktek yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari 2 pihak atau praktek dari negara. Yang kedua, praktek negara ini diterima sebagai mengikat atau apnia irresive necessitatis. Yang ketiga ada lex marcatoria atau ketentuan hukum pedagang antar kita temukan dalam kebiasaan dituang dalam kontrak perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsyad. Oke, terima kasih. Kita selanjutnya ke prinsip-prinsip hukum. Sumber hukum perdagangan internasional, prinsip hukum adalah ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Nah, jadi 2 hal yang tadi dijelaskan oleh rekan Jayan, kalau misalkan ada suatu permasalahan tidak bisa dijelaskan oleh kedua hal sebelumnya, maka prinsip-prinsip hukum akan digunakan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak patkasan serveda atau prinsip iktikat baik dan prinsip ganti rugi. Ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu yang tadi dijelaskan, yaitu putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Nah, dalam hukum perdagangan internasional, putusan-putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti dalam hukum common law, ya, seperti civil law. Nah, putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk mempertimbangkan. Nah, kita lanjut ke doktrin. Doktrin adalah pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka, khususnya dalam hal ini dalam bidang hukum perdagangan internasional. Nah, doktrin pula dapat untuk menemukan hukum gitu. Doktrin ini penting kalau misalkan suatu hukum itu tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali tentang perdagangan internasional ini, maka doktrin dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Dengan cara gimana? Dikasih ide, konsep sebagai pegangan dalam permasalahan aspek hukum perdagangan internasional. Nah, kenapa dalam presentasi ini putusan badan pengadilan dan doktrin tidak dimasukkan? Karena dua hal ini adalah tadi sudah dijelaskan hanya bersifat untuk dipertimbangkan. Nah, sedangkan ini adalah sumber hukum perdagangan internasional. Itu hanya jadi dipertimbangkan, tapi belum tentu dipastikan ini akan menjadi hukum gitu. Tapi saya masukkan karena bisa menjadi sumber hukum perdagangan internasional. Ya, selanjutnya kita ke kontrak. Sumber utama dan terpenting dalam perjanjian adalah kontrak. Kalau misalkan kita ngomongin perjanjian, pasti apalagi ngomongin perdagangan, nah itu udah pasti jawabannya adalah kontrak. Pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi perdagangan internasional akan membuat perjanjian-perjanjian yang dalam hal ini adalah yang bersifat tertulis atau biasanya disebut kontrak. Ada pun yang tidak tertulis. Karena itu kontrak adalah sangat esensial. Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu
dan terlebih dulu mereka jadikan acuan penting. Karena kalau nggak ada kontrak, tidak ada legalisasinya atau tidak ada hukum formalnya. Seperti itu. Dalam melaksanakan, pokoknya kontrak ini jadi acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Nah, tapi karena ini kan perjanjian dan juga menyangkut dua pihak, pasti ada pembatasan kontrak. Apa aja sih pembatasan kontrak itu? Yang pertama, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas seperti ketertiban umum, kesusilaan, kesopanan. Nah, itu tidak bisa, itu namanya pembatasan kontrak. Jadi nggak boleh yang melanggar undang-undang, asas-asas dan ketertiban umum, seperti itu. Yang kedua adalah kontrak dalam perdagangan internasional merupakan kontrak nasional yang memiliki unsur asingnya. Oleh karena itu, meskipun di bidang perdagangan internasional, kontrak tunduk dan dibatasi hukum nasional. Contoh, Indonesia mempunyai kontrak hukum internasional. Nah, dia tidak boleh melangkahi hukum nasional itu sendiri karena ya masih berlaku di Indonesia. Nah, itu namanya yang dijelaskan di poin kedua. Oke, yang selanjutnya adalah pembatasan lain yang juga sangat penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan adanya kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Nah, kita lanjut yang terakhir, hukum nasional. Hukum nasional ini memiliki peran yang istilahnya dari awal atau dari lahir dari yurisdiksi dan kewenangan suatu negara. Isinya apa aja gitu. Kewenangan ini pertama mutlak. Hukum nasional itu mutlak dan eksklusif. Nah, artinya apa tuh? Artinya tidak ada pengecualian. Maka hukum ini berlaku nggak hanya untuk kalangan ini doang, nggak. Ini tanpa pengecualian hukum ini berlaku. Apalagi hukum nasional ya. Terus yang kedua, yurisdiksi atau kewenangan merupakan kewenangan untuk mengatur peristiwa hukum, subjek hukum dan berada di wilayahnya pokoknya. Baik itu manusia, individu, habis itu organisasi perdagangan internasional itu seharusnya mematuhi hukum nasional yang ada di wilayah tersebut. Selain itu juga hukum nasional mencakup membuat hukum nasional itu bisa melalui nasional publik maupun hukum nasional perdata. Mungkin itu saja ya dari saya. Selanjutnya ini sebenarnya sesi pertanyaan, tapi dikarenakan instruksinya sudah ada chat untuk sesi pertanyaan, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan, apakah ada yang kurang, ada yang bagus, ada yang tidak, silakan memberikan tanggapan. Sudah disediakan di kolom chat di e-learning, silakan bagi teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya dan rekan-rekan juga, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan maupun bila kali ada yang membuat teman-teman tidak mengerti. Sekian dari saya pamit undur diri sebagai narasumber dari tim saya dan juga sebagai host dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.